Sekretaris BHP Kanwil DKI Jakarta. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja. Untuk undangan dari Tesari di Kampung Gandul merupakan suatu kehormatan buat kami. Iya, terima kasih banyak ya. Dan mungkin bisa kami informasikan bahwa kami sudah melalui tahap kita sudah melakukan tahap swab ya, dan hasilnya juga alhamdulillah kita negatif. BHP nih, bicara BHP sangat menarik sekali ya, karena bagaimanapun di Kementerian Hukum dan HAM kita mempunyai PT, mempunyai kantor wilayah dan juga unit eselon 1 yang tidak semuanya mengenal apa itu BHP. Ya. Nah, di kesempatan ini kami ingin mendapatkan informasi apa sih yang menjadi tusinya dari BHP. Ya. Jadi BHP itu salah satu UPT di Kementerian Hukum dan HAM. Di Indonesia baru ada 5 dan memang cuma 5. Cuman ya? Cuma 5. Kalau bicara cuman berarti nggak akan bertambah lagi? Betul. Bertambah mungkin ada karena ke perkembangan zaman, kebutuhan, juga hal-hal mendesak, bisa jadi gitu. Nah, kita tuh menangani 8 tugas pokok. Yang pertama itu pengampuan, yang kedua perwalian, yang ketiga ketidakhadiran dari orang-orang yang punya harta, seperti contoh ketika ada kerusuhan tahun 98, etnis tertentu keluar menghindari itu, dia punya rumah tapi dia tidak hadir atas hartanya tersebut. Nah, itu kita yang di situ peran BHP. Terus yang selanjutnya adalah ombehir. Apa itu? Itu pakai bahasa Belanda ya. Kami tidak terbiasa nih untuk jadi ada harta yang tidak terurus. Jadi ada harta yang tidak diketahui ahli warisnya siapa. Orangnya diketahui sudah meninggal. Betul, tidak bertuan. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan kepailitan. Nah, ini unik. Dulu sebelum reformasi, kurator itu cuma satu, BHP. Setelah reformasi, itu dikembangkan menjadi kurator lainnya, atau biasa disebut ada kurator macam-macam ya, ada BHP, kurator lainnya. Kurator lainnya perorangan. Nah, biasa orang nyebut kurator swasta dan kita kurator negara. Biasanya lebih mudah dipahaminya seperti itu. Tapi bahasanya demikian. Lalu juga kita ada penataan uang pihak ketiga. Jadi kalau Tesari transfer duit gitu kan lewat ke bank, terus yang dituju nggak ada orang yang ngambil. Nah, uang itu salah alamat atau bisa macam-macam. Yang mengambilnya sudah meninggal atau memang sudah tidak? Macam-macam. Macam-macam. Nanti misalkan duit itu kan harus balik lagi ke si pengirim ya. Tapi teteh ternyata cuma ngirim langsung gitu ke teller tanpa meninggalkan apa-apa. Jadi uang itu mengendap di bank. Nah, di situ nanti dialihkan ke BHP. Jadi PNBP. Kita simpan 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Tesari atau orang yang dituju ketika menyadari bahwa duitnya ada di situ, silahkan klaim ke kami. Dengan bukti-bukti ya. Dengan bukti kita bayarkan gitu. 30 tahun ya. Kalau 30 tahun nggak ada yang ngambil, ya kita minta penetapan pengadilan. Nanti disetor ke kas negara. Jadi waktunya itu 30 tahun. Jadi kira-kira itu pekerjaan kita di BHP. Ada bertusi besar. Salah satunya yang paling seksi tentu kurator, karena di sini sangat membantu Indonesia dalam ease of doing business. Jadi kepailitan itu bagaimana orang berinvestasi, tapi ketika dia jatuh, negara hadir untuk melindungi dengan instrumen hukum kepailitan gitu. Tesari. Kalau kami nih mendengar BHP, image-nya langsung ke wasiat, itu agak seksi, maksudnya bukan seksi ya, artinya ini yang sering dibahas kan kalau bicara tentang ada wasiat dari WNA, Tionghoa ya, itu larinya kan notaris mengurusnya ke perwasiatan, bertanggung jawab administrasinya ke BHP ya. Tapi juga memang tadi kurator ya, ternyata ada 2 spesifikasi ya. Kurator BHP, kurator negeri ini ya, dan satu lagi kurator lainnya, perorangan. Baik. Ya, memang bicara tentang kurator, saya pernah baca di Undang-Undang 37 2004 tentang PKPU ya. Tentang kepailitan ya. Di situ dinyatakan bahwa kurator adalah BHP atau orang perseorangan yang diangkat ke pengadilan untuk mengurus dan
bereskan harta debitur pilot melalui pengawasan oleh hakim pengawas. Kalau bicara tentang definisinya itu merupakan satu profesi yang siapa yang mengemban sebagai kurator ini harus mempunyai keahlian ya, nggak bisa khusus. Ya, betul. Betul. Ya, jadi kurator ini memang memerlukan skill khusus, nggak sembarang orang bisa. Sedangkan untuk perorangan lainnya itu dia syaratnya harus advokat. Perorangan kalau yang swasta itu ya. Jadi nggak semua advokat dapat jadi kurator. Dia harus melalui diklat-diklat dan harus lulus di bidang kepailitan, baru dia bisa. Ada organisasinya biasanya? Organisasinya, ada 3 organisasi. Nah, bagaimana dengan BHP? BHP itu berdasarkan hukum, dia ditunjuk sebagai kurator. Jadi memang sudah ditentukan oleh hukum bahwa kurator itu BHP. BHP artinya orangnya itu yang ada di balai harta peninggalan. Seperti saya contoh. Nah, apakah setiap orang yang di BHP mempunyai yang punya keahlian sebagai kurator, kemampuan kompetensi? Tidak juga, ada batasan-batasannya. Jadi di situ kita harus lulus diklat teknis BHP. Yang 8 tusi itu harus kita kuasai, dan lalu harus diklat kurator sendiri kepailitan, ilmu kepailitan. Nah, ilmu kepailitan itu Tesari itu kita harus menguasai sedikit sekitar 12 bidang ilmu. Salah satunya harus mengetahui tentang akuntansi. Nah, kita nih sarjana hukum, magister hukum, tapi harus tahu gitu kan, karena taksir ya? Taksir, nyangkut harta, perhitungan, jadi kita harus tahu akuntansi. Oleh sebab itu kita harus menguasai, kita harus diklat. Lalu hukum kebendaan, hak milik, perbankan, gitu kan, harus dikuasai. Di samping luar biasa ini ilmunya buat seorang kurator ya, harus jadi dikuasai. memang karakteristik kurator di BHP itu dia harus profesi yang mempunyai keahlian, spesialisasi. Nah, ini sejalan nih dengan arah kebijakan pemerintah sekarang untuk membangun pemerintah atau birokrasi yang memang profesional. Nah, diarahkan ini sekarang ke Menpan ini mengarahkan ke ASN ini menjadi kefungsional, mempunyai keahlian. Betul. Jadi siap guna, profesional dan smart ASN di sini. Betul. Nah, makanya kita di sini juga ke depan kebetulan kita baru dibentuk ya JFKK ini melalui peraturan Menteri Pan-RB di tahun 2020 kemarin. 2020 ya. Sudah mengajuk, berarti sudah ada nih? Sudah ada, dan kemarin juga sudah dilakukan uji kompetensi untuk siapa-siapa saja yang bisa masuk ke sana. Jadi walaupun kita bertugas di BHP, nggak serta-merta kita menjadi JFKK itu, kurator keperdataan yang spesialis itu, melalui uji kompetensi, ujian teknis, manajerial, sejarah kultural, gitu. Pastinya. Gitu. Ya, siap. Jadi demikian kira-kira gambaran BHP umumnya seperti itu. Memang sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah yang tadi Bro Ori sampaikan ya, bahwa kebijakan pemerintah sekarang adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Salah satunya melalui penyetaraan jabatan sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2019, kemudian juga melalui passing mungkin tadi ya, passing. Terus kemudian juga melalui perpindahan jabatan. Ini memang memberikan peluang ya. Nah, terkait dengan keberadaan di kantor wilayah. Di kantor wilayah ada divisi Ankum, di mana di sana juga ada pegawai-pegawai yang tusinya mungkin ada berkaitan dengan kurator yang bukan kurator BHP mungkin ya, yang ada pengurusan wasiat dari notaris tersebut ya. Nah, apakah pegawai yang ada di divisi Ankum ini seumpama mempunyai passion, ingin berkarir di dalam jabatan fungsional kurator, apakah diperkenankan? Nah, ini spesialisnya BHP. Jadi kalau di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perpindahan mutasi itu bisa kemana aja. Tapi seiring dengan pembentukan jabatan fungsional yang memang profesional diutamakan, dia harus mempunyai kualifikasi dulu. Nah, jadi kualifikasinya yang sudah ditetapkan standarnya itu, dia harus minimal mempunyai 2 pengalaman dulu di bidang administrasi hukum umum atau balai harta peninggalan. Gitu. Dikunci ya, aku dan BHP, bukan kantor wilayah divisi Ankum. Beda kantor ya. wilayah ini di divisi Ankum, dia juga menangani fungsi-fungsi administrasi hukum umum. Artinya jika seseorang yang bertugas di pelayanan hukum menangani
administrasi hukum umum selama 2 tahun, dia paling tidak sudah mengetahui gambaran-gambarannya gitu. Nah, jadi itu pengalaman, dari sisi pengalaman. Dari sisi pengembangan teknisnya itu diperlukan syarat juga. Jadi syaratnya itu harus bisa diklat teknis harta peninggalan untuk mengetahui bagaimana pengampuan, bagaimana perwalian, bagaimana pengelolaan harta-harta yang tak bertuan gitu. Dan juga diklat teknis kurator. Nah, oleh sebab itu bagi siapapun pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jika ingin jadi JF kurator, segera cari pengalaman dulu. Di divisi Yangkum, cari pengalaman. Di harta peninggalan, cari pengalaman. Ketika sudah cukup 2 tahun, kembangkan diri dengan diklat-diklat, baru ikut. Nah, jadi tahapan-tahapan ini sedemikian ketat. Ini fungsinya agar kami itu mendapatkan SDM yang unggul, seperti arah Presiden Indonesia Maju, SDM unggul seperti itu. Nah, bagaimana itu dapat unggul dengan baik? Tentu harus dengan metode-metode pembelajaran. Nah, di sini fungsinya kami harapkan BPSDM melalui Kampung Gandul ini itu bisa membantu teman-teman pegawai-pegawai di seluruh Indonesia untuk mengembangkan karirnya, memiliki fungsi-fungsi atau pengetahuan-pengetahuan di bidang diklat-diklat tadi. Nah, ini pentingnya. Jadi agar bisa seluruh pegawai itu mendapatkan pemilihan karir yang tepat. Jadi sedemikian ketatnya syarat-syarat itu agar supaya BHP di FKK ini menjadi orang-orang yang memang profesional sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden gitu deh. Kalau boleh tahu, mungkin Bro Oris punya data sudah berapa banyak JFT kurator? Untuk JF kurator orangnya ya, SDM-nya ya. Jadi SDM ini kalau di BHP Jakarta itu ujian kemarin mendaftar 16 orang gitu. Tapi untuk seluruh Indonesia mendaftar sekitar 76 orang, tapi yang lulus uji administrasi itu sekitar 72 orang gitu yang lulusnya. Nah, setelah itu kan uji kompetensi. Nah, ketika uji kompetensi kita belum tahu lagi nih apakah semuanya lulus atau tidak, karena pengumumannya nanti tanggal 27 Juli. Nah, kalau misalkan memang semuanya lulus, ya berarti 72 itu calon JFKK di tahun ini. Kalau bicara jabatan fungsional kan ini ada penjenjangan. Pertama, muda, madya, dan utama. Nah, dari 72 ini di mana nih posisinya seumpama lulus? Jadi 72 ini memang dibagi menjadi 3 jenjang. Kebetulan kurator utama dari 5 slot itu sudah ada terisi 1 slot kurator utama kita. Yang pertama itu Bapak Lili. Oh ya, selamat Pak Lili ya. Beliau ini kurator utama. Sekarang penempatannya di Ditjen AHU. Nah, yang kedua tentu Madya. Madya ini terisi sebanyak 12 slot di BHP Makassar dan 6 slot di 4 BHP lainnya, Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Lalu ada lebihnya adalah di Muda. Di Muda ini ada 3 slot. Lalu di pertama itu ada sekitar 10 slot gitu. Lumayan banyak ya. Dan memang ya kita pahami bersama bahwa dengan adanya Undang-Undang ASN nomor 5 2014 juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan di sana itu jelas bahwa hak ASN adalah mempunyai kesempatan 20 jam pelajaran. Ya, dalam hal ini juga pengembangan kompetensi bagi ASN, ya kan? Nah, termasuk juga kurator ya. Dan kita pahami bahwa bicara dengan pengembangan kompetensi ini tidak hanya melalui pelatihan. Kemenkumham Korpu menerapkan 70 20 10, di mana 70 manja planning, yang 20 bisa coach and mentoring, dan yang 10 ini pelatihan klasikal ya. Mungkin di masa pandemi ini tidak klasikal ya, tapi PJJ. Jadi tatap mukanya melalui virtual gitu kan. Nah, mungkin ketika tadi dibicarakan oleh Bro Oris, menjadi seorang kurator itu harus mempunyai kompetensi baik di manajerial, sosiokultural maupun teknis.
mungkin untuk pengembangan teknisnya, pengembangan kompetensi hal lainnya bisa dilaksanakan oleh aku ya. Contohnya mungkin benchmark. Saya pernah mendengar nih teman-teman kurator ke Belanda, ke Australia ya. Itu di tahun sebelum diajak. Nah, itu juga merupakan bagian dari hak ASN untuk mengembangkan kompetensi. Benchmarking maupun workshop ataupun sosialisasi itu bagian dari cara ASN mengembangkan kompetensi, dan sebenarnya itu juga bisa dikonversikan dengan JP. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau bicara pegawai, saya belum mendapatkan 20 jam pelajaran, padahal tidak seperti itu cara mendapatkan pengembangan kompetensi ya. Hanya saja ketika bicara lagi kepelatihan, tadi disampaikan bahwa ada beberapa pelatihan dan kita bicara jabatan fungsional ini pasti larinya juga ke pelatihan penjenjangan. Tadi kita sepakat bahwa memang dalam penjenjangan ini ada penjenjangan dari jalur pertama, tahapan pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, yang ingin saya pertanyakan, aku sebagai unit pembina dari jabatan kurator ini, apakah sudah menyusun standar kompetensi jabatan? Ya. Jadi ini Tesari dalam membuat JFKK itu telah kita lalui selama 2 tahun untuk pembentukannya, dari mulai bagaimana kita belajar, kita ambil contoh terbaik. Di situ ada benchmarking. Waktu itu kita ke Australia. Di situ bukan kita ya. Saya nggak ikut. Jadi di situ ternyata ada pengawasannya ketat yang memang praktek terbaik di Australia untuk pengawasannya. Lalu untuk kehadiran-kehadirannya praktek lainnya juga ada di negara-negara lain. Itu kita mengetahui, kita rangkum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah untuk standar kompetensi ini. Jadi mengenai pengembangan karir, pengembangan sumber daya manusianya, itu kita sedang menyusun. Karena begitu kemarin JFKK-nya keluar, permenpannya, pandemi, ada jarak. Ada jarak. Nah, di situ kita sedang pada prakteknya itu sudah siap dalam bentuk peraturan Menteri Hukum dan HAM sudah kita siapkan. Tinggal bagaimana nanti itu bisa keluar dengan cepat, kita dorong pembahasannya di Direktorat Jenderal PP. Nah, jadi bagi teman-teman semua pegawai Kementerian Hukum dan HAM, nggak usah ragu dengan JFKK. Dia punya kualitas, punya standar, tapi juga didorong. Jadi untuk kompetensinya jangan ragu lagi, karena Dirjen AHU di bawah Pak Cahyo Hardian Murja, juga dengan Pak Sesnya Pak Lihamsa, Pak Direkturnya Pak Santun, dan Kortamanya Pak Lili, itu sangat mendukung untuk pengembangan kompetensi. Kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh JFKK ini langsung direspon dengan baik. Kebutuhan untuk benchmark juga alhamdulillah dulu kami belum pernah namanya di BHP itu keluar negeri untuk benchmark, untuk melihat bagaimana praktek-praktek terbaik. Tapi semenjak tahun 2018 itu selalu continue, kecuali 2020 kemarin karena pandemi. Jadi jangan takut sumber daya begitu penempatan, begitu menginginkan karir di JFKK, pengembangan dirinya tidak terpenuhi, jangan takut. Karena selalu direspon dengan baik oleh pimpinan-pimpinan kami di Dirjen AHU. Iya, bagus, dan memang ini yang dibutuhkan juga ya bagi kementerian kita, bagi ASN di pegawai di Kemenkumham kita juga, bahwa ternyata Kemenkumham mempunyai berbagai macam jabatan fungsional ya. Kita ketahui juga bahwa di Kemenkumham ada jabatan fungsional yang terbuka, seperti perancang, kemudian penyuluh hukum, dan ini ada analis hukum juga ya. Namun untuk kurator ini jabatan tertutup jelasnya ya. Dari kementerian di luar Kemenkumham itu tidak bisa masuk. Ya, betul. Dan mungkin ini Bro Aris, ketika bicara tadi pelatihan penjenjangan, ini stankomnya sudah ada, dan pelatihan penjenjangan akan kami BPSDM dan AHU kita bersinergi, kita akan mempersiapkan pelatihan tersebut. Namun sebelum pelatihan kan kita harus menyusun kurikulum. Nah, sebaiknya ketika penyusunan kurikulum untuk penjenjangan itu justru mulainya dari utama. Dari utama dulu, madya, kemudian muda, baru pertama. Kenapa? Karena ketika pembagian persentase
tugas ini ya, kita mengikuti mengimplementasikan taksonomi Bloom itu memang dari utama. Ya. Nah, mungkin ini yang PR kita nih, kita bersinergis. Baik, Bro Riz, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan informasi yang banyak bermanfaat, dan kami yakin informasi ini sangat bermanfaat bagi ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Dan mohon maaf apabila dalam diskusi ini dan bincang-bincang ini ada kata-kata yang mungkin tidak tepat, kurang tepat, dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.